Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah Wison. Saya dari SMA Modern Al-Rifai. Saya akan membawakan monolog yang berjudul Pesen Soko Segoro. Di mana aku? Aku ada di mana? Mengapa aku ada di tempat seperti ini? Di mana aku? Telapak kakiku masih berpijak di atas bumi ini. Aku bisa merasakan halusnya pasir pantai ini. Itu artinya aku masih hidup. Ya, aku masih hidup. Tapi di mana Bapak? Bapak! Ternyata aku hanya mimpi. Mimpi yang sangat buruk. Untungnya hanya mimpi. Tapi mimpi itu kan bisa menjadi kenyataan. Alam ini bisa saja murka kepada kita. Pantai Tuluk Asmara tak lagi menjadi tempat healing yang menawan apabila para pengunjung terus mendonasikan sampah-sampah yang sengaja mereka tinggalkan. Sedang biru tak lagi menghasilkan ikan-ikan segar untuk para nelayan sebagai mata pencarian. Akibat dari para ulah destructive fishing. Ya, destructive fishing. Tunggu. Emangnya kalian tahu apa itu destructive fishing? Yap, benar sekali. Destructive fishing adalah cara menangkap ikan dengan bahan peledak. Ya, peledak yang tidak hanya membunuh ikan, tapi juga merusak habitat lainnya seperti terumbu karang. Dan itu sudah banyak terjadi di perairan laut kita. Para nelayan tradisional sangat terkena akan dampaknya. Kenapa aku bisa tahu? Bukan berarti aku adalah anak yang pintar. Bukan berarti juga aku anak yang suka mengamati dan tahu akan segala-galanya. Aku tahu karena aku adalah anak dari seorang nelayan. Aku adalah anak dari pesisir pantai Malang Selatan. Pantai tempatku sangat begitu indah sebelum ulah dari para oknum destructive fishing dan pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan peraturan di pantai telah dipasang. Aduh, aku sangat geram sekali. Mereka tidak mentaati peraturan. Sementara para pengunjung sering membuang sampah sembarangan. Aku senang sekali sih banyak pengunjung yang datang, tapi beberapa pengunjung itulah yang bikin aku kesal. Aku sangat geram sekali. Begitupun dengan Bapak. Oh ya, Bapakku adalah seorang nelayan yang setiap hari menangkap ikan-ikan segar di laut. Bapak memiliki profesi sebagai nelayan tradisional, itu pun mempunyai pekerjaan yang sangat-sangat beresiko. Seperti bersahabat dengan ombak, bersahabat dengan badai, dan bersahabat dengan angin laut. Jika Bapak menangkap ikan, itu pun semakin hari semakin sedikit. Sementara biaya pendidikan semakin mahal. Aku dan Bapak tidak dekat secara emosional. Apalagi aku kan ada di pesantren. Lagi pula aku ketemu Bapak ya saat liburan saja. Jika ada jadwal kunjungan pun, itu pun aku gunakan bercanda dengan adik sembari menikmati makanan yang dibawa oleh Bapak. Perkenalkan, nama aku adalah Wisan. Aku duduk di bangku SMA kelas 10.
Ya, mengingat masih para pemuda sekarang banyak larut dengan media sosial. Mereka kurang peka atas lingkungan-lingkungan sekitar. Kata bapak sih begitu. Bapak bilang kepadaku seperti ini. Bapak hanya bisa. Bapak melihat pemuda zaman sekarang itu banyak kurang peduli dengan kondisi sekitar. Tutur katanya kurang mencerminkan budaya ketimuran kita. Ya, aku tahu sih apa yang dibilang bapak itu sangat baik, sah-sah saja. Tapi banyak kan pemuda di negeri ini yang bisa sebagaikan contoh. Ada yang baik, berprestasi, dan juga menjunjung tinggi jiwa sosial. Aku bangga dengan bapak. Ya, ada buku di sini. Bapak pernah berkata kepada aku, "Nak, Bapak tidak memiliki harta yang untuk Bapak wariskan kepada kamu. Tapi jika kamu ingin menuntut ilmu yang sangat tinggi, maka Bapak akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk kamu dapat meraihnya." Pada suatu sore hari, aku dan bapak diajak berbincang-bincang membahas tentang masa depanku setelah aku lulus dari pesantren. Ya, aku jelaskan dong. Aku ingin masuk ke sekolahan kedinasan, Pak. Tepatnya di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Aku ingin melihat kampungku ini makmur dan aku ingin mengabdi di tempatnya. Lalu para nelayan akan selalu bahagia dan terjamin akan profesinya. Lalu bapak bilang begini kepadaku, "Bapak hanya bisa mengaminkan cita-citamu, Nak. Bapak hanya ingin berpesan, ada filosofi yang harus kamu ketahui tentang hidup ini selama Bapak menjadi seorang pelaut. Air laut tampak begitu tenang dan mendamaikan jika dilihat dari kejauhan. Padahal kondisi arus dari bawah laut itu sangat-sangat deras. Hal itu mengajarkan kepada Bapak bahwa kepandaian air laut dalam menyimpan usaha sangatlah rapi. Jangan meremehkan hal yang tampak begitu lemah dan tak berdaya. Air laut memang tampak begitu lemah karena air tersebut tidak memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi jika kuantitasnya, jumlahnya sangat besar, maka mereka mampu bisa melahap tanah sekitar pesisir pantai, Nak. Batu karang. Kau lihat batu karang yang kokoh itu, Nak. Batu karang yang kokoh itu bisa hancur dengan air yang sangat lembut, di mana air itu bersumber dari hempasan gelombang. Air itu dapat menghancurkan batu yang sangat keras. Dengan peristiwa ini, Bapak bisa mengingat peribahasa, batu sekeras apapun akan menggoyang atau akan hancur dengan air yang menetes. Dari peribahasa tersebut sangat penuh akan makna. Peristiwa ini mengingatkan Bapak untuk tidak menyerah meskipun jalan yang kita lalui berliku. Bapak hanya berpesan kepada kamu, Le, semangat untuk melakukan perjalanan yang susah.
dengan ketekunan dan kesabaran, maka itu pun bisa diatasi. Hahaha. Kalian pasti bingung kan dengan pembicaraan Bapak seperti itu? Kenapa Bapak bisa berpegang teguh dengan filosofi yang tinggi dan prinsip hidupnya? Asal kalian tahu deh, Bapak adalah mantan pensiunan dari Dinas Kelautan. Bapak pensiun dini karena merawat ibu yang sedang sakit. Ibu mengidap kanker stadium 4. Begitu telatennya Bapak merawat ibu, memandikan adik, mengurus ibu yang sedang sakit keras. Tapi itu adalah jalan yang harus dipilih oleh Bapak. Bapak memberikan contoh yang baik, seperti bertanggung jawab sebagai seorang suami kepada seorang istri. Bapak menemani ibu hingga ibu mengeluarkan nafas terakhirnya. Selepas kepergian ibu, aku dan adik menjadi lebih mandiri lagi. Aku biasanya mengerjakan apa yang biasanya Bapak kerjakan, seperti membersihkan pantai-pantai sekitar, mengumpulkan pelepah pohon kelapa. Bapak begitu peduli dengan lingkungan sekitar. Bapak pernah berkata kepadaku, jika kita baik kepada alam, maka alam pun baik kepada kita.